Assalamualaikum, halo teman-teman, separuh dosen. Sebelum mulai, coba bayangin kamu lagi duduk di kelas, terus dosennya ngomong, scarcity adalah masalah fundamental ekonomi modern. Tapi yang masuk ke otak kamu cuma suara kayak jangkrik lagi mabar, ya kan? Nah, makanya kita recap pelan-pelan. Kemarin kita udah bahas problema dasar ekonomi, yaitu kebutuhan banyak, barang terbatas, dan dompet makin menipis. Ini tambahan dari saya. Kedua, kapitalisme, pasar bebas, invisible hand, semua boleh punya, semua boleh kaya, asal modalnya kuat. Yang ketiga, sosialisme, semua milik bersama, semua kerja bareng, tapi sering berakhir dengan yang berkuasa makin kuasa. Dan dua sistem ini kayak dua orang lagi debat di Twitter, yang satu teriak pasar bebas, yang satu ngebalas keadilan sosial, nggak selesai-selesai. Hari ini kita akan bahas pertanyaan yang bikin penasaran sedunia. Kenapa sih sosialisme yang katanya super adil malah runtuh duluan? Dan kenapa kapitalisme masih hidup, bahkan makin kuat? Yang pertama kita bahas, kenapa sosialisme hancur terlebih dahulu? Karena nggak sesuai fitrah manusia, di mana manusia suka punya pilihan, suka punya barang. Coba suruh orang zaman sekarang hidup tanpa HP pribadi, pasti langsung demo. Yang kedua, sosialisme gak menciptakan pertumbuhan plus pemerataan sekaligus. Ujung-ujungnya pertumbuhan seret, pemerataan apalagi. Yang ketiga, melahirkan kelas baru yang lebih kuat dari kapitalisme. Elit negara yang kalau ngomong demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, terus rakyatnya cuma bisa diem sambil mikir, rakyat yang mana? Yang terakhir adalah impian negara komunis murni. Mengapa kapitalisme masih bertahan? Karena kapitalisme pintar nge-patch kelemahannya, istilahnya nembel. Kayak pemerintah naikin UMR, padahal harga bahan pokok dan pajaknya ikut dinaikkan, jadi bikin gak kerasa. Kapitalisme berhasil bikin pertumbuhan ekonomi kenceng, perusahaan makin besar, gadget makin canggih, promo Shopee makin menggoda. Yang ketiga, gagal pemerataan, ditutup dengan BLT, subsidi, CSR, pajak progresif, dan lain-lain. Pokoknya dibuat tidak terlihat terlalu jahat. Yang terakhir, belum ada tandingan global yang kuat. Jadi selama belum ada update baru, kapitalisme tetap jadi sistem default dunia. Masuk ke pembahasan masalah. Nah, sekarang kita masuk teori yang beda total. Ekonomi Islam. Bayangin dua sistem tadi ribut terus soal barang gak cukup. Islam datang dan bilang, tenang, barang itu cukup, yang gak cukup itu akhlaknya. Bukan ayat, tapi vibe-nya ke situ. Yang pertama, sumber dasar ekonomi Islam. Hukum Islam berdiri di atas 4 sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma' sahabat, dan yang keempat terakhir adalah Qiyas. Artinya konsep ekonomi bukan buatan manusia sepenuhnya, tapi diturunkan dan dipandu oleh wahyu plus pengalaman generasi terbaik. Bukan dari filsuf yang lagi nyeruput kopi kental, landuline ado, kamole-mole, sampai digoleki mbok nih. Islam tidak menganggap scarcity sebagai masalah utama. Dalilnya jelas. Allah menjadikan bumi untuk manusia, surat Al-Baqarah ayat 29. Allah menundukkan langit dan bumi, surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah memberikan besi dan manfaatnya, surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya sumber daya itu sebenarnya cukup, tinggal manusianya yang harus pintar-pintar memanfaatkan dan mengelola. Rasulullah SAW juga bilang soal penyerbukan kurma, kamu lebih mengerti urusan di duniamu. Bahasa sederhananya, teknik produksi itu urusan kalian. Islam gak ngatur sampai detail ke situ. Masalah asasi bukan produksi, tapi distribusi. Nah, ini beda banget. Menurut Islam, masalah ekonomi baru muncul setelah barang diproduksi. Misalnya, di hak kepemilikan, siapa yang boleh memiliki. Di perputaran kekayaan, bagaimana harta diedarkan. Bagaimana kekayaan berpindah tangan. Yang keempat, mekanisme zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris. Yang kelima, larangan riba, monopoli, goror, eksploitasi manusia dan alam. Yang terakhir adalah distribusi, warisan, dan lain-lain. Karena itulah Islam fokus pada aturan interaksi manusia dalam ekonomi, istilahnya muamalah, bukan pada teknis produksinya. Sederhananya, barang ada tapi ngumpul di situ-situ lagi, yaitu masalah. Makanya distribusi jadi fokus utama Islam. Apakah pasar bebas cukup? Menurut ekonomi konvensional pasti menjawab iya, sedangkan Islam menjawab tidak cukup. Karena pasar bebas sering berakhir dengan yang kuat makin kuat, yang lemah makin promo harga teman, yang kaya makin bisa akumulasi, dan yang miskin makin ikut webinar motivasi. Cakep. Padahal Allah memerintahkan agar supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Surat Al-Hasyr ayat 7.
Jadi masalah distribusi tidak diserahkan ke pasar sepenuhnya. Islam menambahkan aturan dan pembatasan moral agar distribusi lebih adil. Solusi apa yang ditawarkan ekonomi Islam? Pertama, pengaturan kepemilikan, di mana ada 3 kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi, negara, dan umum. Untuk kepemilikan pribadi boleh punya iPhone sendiri. Sedangkan untuk kepemilikan negara, contohnya misalnya jalan tol atau pelayanan publik. Dan yang terakhir ada kepemilikan umum, itu seperti air, listrik, energi, dan tambang besar. Nggak boleh swasta semua. Nanti harga galon bisa kayak harga skincare. Tujuannya untuk mencegah monopoli dan kemiskinan struktural. Kedua, mekanisme distribusi kekayaan. Antara lain ada zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, larangan riba, larangan penimbunan, larangan eksploitasi manusia, dan sumber daya alam. Tujuannya agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Yang ketiga adalah negara berperan sebagai penyeimbang. Bukan kayak kapitalisme bebas-bebas aja sih. Bukan kayak sosialisme negara atur semuanya, tapi negara yang menjaga hak rakyat, memastikan distribusi berjalan, memutus ketidakadilan ekonomi, menjamin kebutuhan dasar rakyat, mengelola sumber daya strategis, menegakkan aturan syariah dalam transaksi, bukan untuk mengendalikan semuanya seperti sosialisme, dan bukan untuk lepas tangan seperti kapitalisme. Kesimpulannya, sosialisme runtuh karena tidak realistis dengan fitrah sifat manusia dan gagal dalam pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan. Kapitalisme bertahan karena adaptif dan sangat jago menciptakan pertumbuhan biarpun gak adil. Ekonomi Islam datang dengan perspektif berbeda. Masalah utama bukan di kelangkaan tapi ada pada distribusi. Islam menata cara manusia berinteraksi dengan harta agar adil, berkah, dan tidak timpang atau berat sebelah. Sebagai penutup, terima kasih sudah nonton Separuh Dosen. Semoga setelah video ini kamu bisa ngomong ke dosen, Pak, sebenarnya inti masalah ekonomi itu di distribusi, bukan di produksi. Jangan lupa like kalau ngerti, komen kalau masih bingung, subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.